Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, pertama-tama yang termuliakan kepada adik-adikku Salam Altera yang saya hormati, saudara-saudari sedama, kembali lagi saya akan membawakan kisah para Tera dan Teri. Pada hari ini saya akan memberikan kisah tentang para Tera saja, karena sangat banyak para Teranya, dan pada hari ini saya akan menceritakan 3 Tera, yaitu Tera Kundadana, Tera Manggisa, dan Tera Upasena Wanggantaputa. Ya, saya langsung masuk saja ke PowerPoint untuk share riwayat para Tera Teri. Seperti kita lihat pada tabel, ya, kemarin kita sudah sampai nomor 21 yang Arya Natapala yang menjalani kebikuan melalui keyakinan religius yang mendalam. Mudah-mudahan masih ingat ceritanya ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang yang mulia, yang Arya Kundadana, yang Arya Manggisa, dan yang Arya Upasena Wanggantaputa. Nomor 22, 23, 24. Sebetulnya masih ada sampai 41 ya. Jadi masih panjang ceritanya, mungkin sampai tahun, sampai Waisak kali ya, kalau saya masih diundang. Ya, baik, kita masuk ke cerita pertama, yaitu Tera Kunda, atau dikatakan Konda. Kalau di Dhammapada dikatakan Kondadana, tapi di sini ceritanya bernama Kundadana, yaitu yang terbaik dalam menerima persembahan dana makan, karena persembahan makanan beliau ini yang menerima pertama, mendahului yang lain. Nah, ini kisah cita-cita masa lampau. Di masa Buddha Padumuttara, Tera Kunda atau Bante Kunda ini, Kundadana ini, melihat ada biku yang memiliki kelebihan, yaitu menerima persembahan dana makan yang pertama, mendahului yang lain, sehingga dia bertekad setelah dia berbuat baik, melakukan mahadana, berdana kepada Sang Buddha dan para biku selama 7 hari. Kemudian dia bertekad di depan Buddha Padumuttara untuk menjadi yang terbaik di antara yang menerima persembahan makanan yang pertama mendahului yang lain. Dan Buddha Padumuttara mengukuhkan bahwa dia akan menjadi apa yang dia inginkan di zaman Buddha Gautama. Nah, kemudian di zaman Buddha Gautama, jadi di zaman sebelum Buddha Gautama, dia lahir di zaman Buddha Kasapa. Di zaman Buddha Kasapa, bakal Kundadana ini terlahir sebagai dewa, ya, sebagai dewa bumi. Nah, dewa bumi berarti dewa yang lahir di sekitar manusia. Iyalah. Bicara nih. Ini ayo cari ayo cungi lah. Nah, lupa di mute. Ya. Atau mere-mere. Tolong host, tolong di mute. Ya, kembali lagi di masa Buddha Kasapa, Bante Kundadana ini lahir sebagai dewa. Ketika dia menjadi dewa,
Dewa Bumi, dia melihat ada dua orang biku yang akrab sekali. Mereka akrab, kemana-mana pergi bersama, ya, terlihat akrab sekali. Nah, dewa ini iseng dia. Saya mau kerjain lah. Sampai di mana kesetiaan dua orang ini? Saya mau tes. Nah, pada saat itu, ketika dua orang biku ini sedang berjalan bersama-sama, nah, satu orang biku ini tiba-tiba perutnya lagi sakit. Aduh, ini harus setor ini saya nih. Harus buang air besar. Nah, kemudian dia menitipkan jubahnya kepada biku temannya dan juga bolnya, patahnya itu kepada biku temannya. Dan dia masuk ke hutan, ke semak-semak untuk memenuhi panggilan alam. Temannya lagi nunggu pegangin jubahnya, pegangin bolnya. Nah, selesai biku tadi, dia kembali menemui temannya. Pada saat dia kembali, si Dewa Bumi ini menyamar menjadi seorang wanita, mengikuti dari belakang biku yang pertama yang masuk tadi. Jadi bikunya jalan, nah wanitanya itu di belakang biku itu, sambil merapikan pakaiannya, seperti baru melepas pakaiannya. Nah, biku yang temannya ini melihat, wah, ini biku ini melakukan pelanggaran parajika ini. Kok dia bersama wanita? Nah, kemudian biku ini langsung memberikan jubahnya kepada temannya itu, dikembalikan semua sama bolnya, kemudian mengatakan, saya tidak mau lagi berteman dengan kamu, karena kamu sudah terkotori oleh perbuatanmu. Perbuatan apa? Temannya kan bingung. Nah, perbuatan apa yang saya lakukan? Saya melihat kamu tadi keluar bersama wanita. Loh, mana wanitanya? Tadi saya lihat. Saya yakin kamu melakukan perbuatan yang kotor. Wah, teman yang menuduh ini, dia yakin sekali pada tuduhannya. Sedangkan yang satunya, dia karena tidak melakukan, merasa bingung. Kenapa teman saya kok tiba-tiba begini? Akhirnya mereka tidak lagi bersama-sama dalam perjalanan, pisah dah satu sama lain. Wah, ini si dewanya ini berhasil memisahkan kedua teman akrab ini. Nah, tiba saatnya Uposatha. Di zaman Buddha Kasapa, Uposatha itu dilakukan 6 bulan sekali. Kalau di zaman Buddha Utama, itu 2 minggu sekali, setiap bulan gelap, bulan terang. Kalau di zaman Buddha Kasapa, lama, karena umurnya mereka itu panjang. Umur di zaman Buddha Kasapa itu, umur manusia adalah 20.000 tahun. Panjang sekali. Nah, jadi pada saat Uposatha, para biku berkumpul membacakan Patimokkha. Nah, biku yang penuduh ini melihat, loh, ini teman saya yang melanggar peraturan berat, kok masih di dalam ikut Patimokkha. Di dalam peraturan para biku, kalau biku yang sudah tidak suci lagi, dia tidak boleh ikut Patimokkha, akan mengotorin Patimokkha itu. Jadi dia harus bersih, tidak ada pelanggaran berat, ya. Nah, jadi biku yang menuduh ini, dia melihat temannya di dalam, dia tidak mau ikut Patimokkha. Dia mengatakan, tempat ini sudah terkotori oleh seorang biku yang melakukan perbuatan yang berat. Akhirnya dia keluar dari tempat ruangan Patimokkha itu. Nah, kemudian dewa ini merasa menyesal. Waduh, saya terlalu keterlaluan di perbuatan saya, sampai biku ini jadi seperti ini. Wah, saya harus mengakui kesalahan. Kemudian dia minta maaf, dia menyamar menjadi seorang tua, dia datangin biku yang menuduh tadi, karena dia di luar, biku penuduh ini. Nah, biku penuduh ini
ceritakan, dia bilang, kenapa Bante ada di luar? Iya, karena di dalam itu ada biku yang telah melakukan perbuatan yang kotor. Oh, Bante, sebetulnya biku itu tidak melakukan perbuatan yang kotor. Loh, kenapa? Kok kamu tahu? Iya, karena itu adalah saya yang melakukan. Loh, kamu ini siapa? Saya adalah Dewa Bumi. Ya, jadi saya ingin menguji keakraban kedua Bante ini. Jadi saya menyamar sebagai wanita. Dan saya mempengaruhi Bante. Jadi Bante melihat bahwa Bante yang tertuduh tadi bersama wanita. Padahal tidak ada, itu saya. Nah, akhirnya biku yang penuduh ini merasa bersalah karena dia menuduh. Nah, akhirnya dia kembali lagi. Bante ikut saja Patimokkha. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh temannya Bante itu. Baiklah kalau gitu. Bantenya masuk. Tapi kedua ini menjadi tidak akrab lagi seperti semula. Dan biku yang tertuduh tadi akhirnya bisa mencapai arahat, sedangkan biku yang satunya yang penuduh malah tidak bisa mencapai arahat, bahkan dikatakan sampai lepas jubah begitu. Nah, karena perbuatan jahat di masa lampau dari Thera Kunda Dana ini, setelah di zaman Buddha Gautama, ya, kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhirnya, karena dia sudah banyak berbuat menjadi dewa, tapi dia berbuat jahat, memecah dua orang biku, sehingga dia terlahir di alam yang menderita. Setiap kali dia lahir di alam manusia, dia selalu kena fitnah, ya, karena perbuatan jahatnya itu memfitnah biku. Nah, di kehidupan pertapaan yang terakhir, Bante atau Thera Dana ini, dia terlahir di di keluarga Brahmana dan di daerah Sawati, ya, di kota Sawati. Kemudian tidak berapa lama setelah itu dia mendengar khotbah dari Sang Buddha dan ingin menjalani kehidupan sebagai seorang biku. Nah, ketika dia menjadi biku, begitu dia ditapis menjadi biku, tiba-tiba muncullah bayangan wanita yang mengikuti dia kemana saja dia pergi. Nah, ini akibat dari perbuatan karma buruknya yang lampau, sehingga bayangan wanita ini, jadi orang melihat biku itu bersama wanita, sedangkan dia tidak melihat wanita itu, tapi orang lain melihat. Nah, ini akibat dari karma lampaunya yang sangat berat. Nah, jadi Bante Dana ini setiap kali pindah patah, sampai umat itu mengatakan begini, ini 1 sendok untuk Bante, ini 1 sendok untuk wanita yang bersama Bante, ini 1 sendok untuk Bante, ini 1 sendok untuk wanita yang bersama Bante. Nah, jadi orang-orang pada membicarakan Bante Dana ini karena beliau ini selalu bersama wanita, kemana-mana ada wanita yang menemaninya. Wah, jadi gosip, ya, jadi gosip. Nah, karena gosip, suatu hari Bante Kunda ini kesal dia, karena semua orang mengatakan dia ini adalah orang yang genit, ya, karena kemana-mana wanita ikut dia, wanita ini ikut dia, wanitanya cantik lagi, ya. Jadi dikatakan, makanya diberi nama Kunda Dana. Sebetulnya nama aslinya itu Dana, tapi karena dia diikuti oleh wanita terus, maka dikatakan diberi nama Kunda Dana atau Konda Dana. Artinya
dana yang genit, gitu. Dana yang genit, karena dia dianggap suka sama wanita, begitulah. Nah, suatu hari para biku ini sering mengejek, ya namanya biku juga masih manusia ya. Jadi, si Dana genit datang, ya, Kunda Dana datang. Lama-lama Kunda Dana, Bante Dana ini tersinggung, dia marah. Jadi dia dikatakan genit, dia balas. Siapa yang genit? Kamu yang genit. Guru kamu yang genit. Saya tidak genit, kamu yang genit. Wah, dia mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya, jadi dia harus membayar perbuatan jahatnya itu, karena wanita itu harus ikut dengan dia kemana-mana. Dan sampai diceritakan banyak orang. Nah, karena dia mengucapkan kata-kata kasar kepada para biku, karena membalas perbuatan dari ucapan para biku, karena para biku itu melihat kenyataan bahwa ada wanita, tapi dia merasa dia tidak diikuti wanita, sehingga dia jengkel, dia membalas dengan ucapan yang kasar kepada para biku yang lain, temannya. Sehingga Sang Buddha memanggil Bante Dana ini menghadap, bertanya, betulkah kamu mengatakan begini kepada para biku yang lain? Iya, Bante, saya kesel. Masa saya dibilangin genit? Sang Buddha mengatakan, ya, kamu harusnya tidak boleh marah begitu. Ini adalah akibat dari perbuatan buruk kamu di masa lampau. Jadi kamu harus sabar menerima. Kemudian Sang Buddha mengucapkan syair di dalam Dhammapada. Mawo cak parusang kanji uta patiwadheyutan dukahi sarang bakatha patidanda puseyutan. Biku Dana, jangan mengucapkan kata-kata kasar kepada siapapun, karena mereka akan membalas. Sungguh menyakitkan mendengarkan kata-kata yang kasar, dan pembalasannya akan mendatangimu dari orang yang menjadi opsi kata-kata kasarmu itu, bagaikan debu yang ditebarkan melawan angin akan kembali lagi. Syair selanjutnya, sace neresi atpanang kanso pahato yatha esa nibbana patosi sarambote nawijati. Biku Dana, jika engkau dapat mempertahankan ketenangan dan kesunyian bagai gong yang pecah, engkau akan telah mencapai nibbana. Tidak ada lagi keinginan untuk membalas muncul dalam dirimu. Nah, ini ya nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Bante Dana. Dan Bante Dana akhirnya juga berusaha merenungkan kata-kata itu sehingga dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, karena Bante Kunda Dana ini selalu diikuti wanita, sehingga dia jadi gosip para umat yang ada di Sawati. Ya. Sawati ini adalah daerah kekuasaan dari Raja Pasenadi Kosala. Nah, Raja Pasenadi dilaporin sama banyak orang, dari rakyat, dari para pejabat, bahwa ada seorang biku yang diikuti oleh seseorang wanita, dan kami jadi tidak mau berdana sama biku ini, karena biku ini kurang pantas untuk menerima dana makan. Tolong nasihati nih bikunya nih, dikasih tahu. Nah, dapat laporan itu, Raja Pasenadi Kosala pergi menyelidiki, menemui biku itu. Nah, pada saat Raja Pasenadi Kosala datang, Bante Dana ini sedang menjahit jubah. Dia melihat, loh, ada biku, ada wanita di samping Bante Dana ini. Kemudian melihat
raja datang, Bante Dana ini masuk ke dalam kuti ya untuk menerima Raja Pasenadi Kosala. Nah, ketika masuk ke dalam kuti, Raja Pasenadi tidak menemukan wanita di dalam kutinya Bante Dana. Dicari-cari, mana wanita tadi ya? Kok tadi ada, sekarang kok nggak ada? Nah, kemudian setelah bincang-bincang, keluar lagi dari ruangan, dari kuti, ketemu lagi wanita ini. Nah, akhirnya Raja Pasenadi Kosala menyimpulkan bahwa ini hanya wanita jelmaan, bukan wanita yang sesungguhnya. Nah, kemudian Raja Pasenadi Kosala bersujud di hadapan Bante Dana dan mengatakan bahwa Bante Dana, bagaimana Anda makannya, terima dana makan, apakah cukup dana makannya? Ya, bisalah saya makan lumayan, tapi tidak banyak. Karena Raja Pasenadi Kosala berpikir bahwa para umat mungkin tidak mau berdana kepada biku yang selalu diikuti oleh wanita. Jadi Raja Pasenadi Kosala mengatakan begini, Bante, izinkan saya untuk melayani Bante, setiap hari saya akan dana makan kepada Bante. Jadi Bante tidak usah khawatir tentang mencari makan, saya siap setiap hari berdana kepada Bante. Semoga Bante bisa berlatih dengan baik, sehingga Bante bisa mencapai tujuan yang tertinggi. Nah, ini tawaran dari Raja Pasenadi Kosala kepada Bante Dana. Berkat pawarana yang disampaikan oleh Raja Pasenadi Kosala ini, akhirnya Bante Dana tidak bingung lagi mencari makan, ya, sehingga dia bisa fokus pada latihan, sehingga dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan, yaitu mencapai kearahatan. Dan setelah dia mencapai arahat, wanita yang menyertai dia itu langsung hilang. Ya. Sudah arahat, lenyap sudah. Karena karma-karma itu sudah terpotong semua, lenyap wanitanya. Nah, setelah lenyap, dia mencapai arahat. Pada suatu hari, ada undangan makan dari putri Anatapindika yang bernama Mahasubada. Mahasubada ini tinggalnya di tempat yang jauh. Suaminya itu bukan pengikut dari Sang Buddha. Jadi suaminya itu bukan muridnya Sang Buddha. Jadi punya keyakinan yang berbeda. Sehingga Mahasubada ini sulit untuk bertemu dengan Sang Buddha atau melayani para biku. Karena dia harus mengikuti suaminya. Tapi kemudian Mahasubada ini bertekad. Semoga saya bisa memberikan dana kepada Sang Buddha dan para biku. Kemudian Mahasubada ini naik ke atas loteng, dia mengambil segenggam melati dan dia melemparnya ke udara sambil bertekad, semoga melati ini sampai kepada Sang Buddha dan menjadi kanopinya Sang Buddha sebagai tanda bahwa saya mengundang Sang Buddha untuk datang menerima dana makan. Ini sangat hebat kekuatan dari tekadnya itu, sehingga melati itu melayang ke udara sampai kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengetahui bahwa Mahasubada mengundang beliau. Akhirnya Sang Buddha memanggil Ananda, Bante Ananda, untuk memberitahu kepada para biku bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa Mahasubada akan mengundang kita untuk menerima dana makan dan perjalanannya jauh. Jadi saya perlu memberitahukan bahwa yang diundang hanya yang telah mencapai kesucian arahat. Yang bukan arahat tidak bisa diterima, tidak diundang. Nah, jadi di zaman itu masih pakai kupon. Kalau zaman sekarang mungkin kupon kertas ya, kalau zaman dulu masih kayu. Jadi mereka itu menerima kupon. Nah, Bante Dana ini
mengucapkan kepada Bante Ananda, serahkan kuponnya kepada saya. Bante Ananda berpikir, wah, dia ini belum arahat, kok minta kupon? Nah, kemudian Bante Ananda tidak yakin, dia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, Sang Bagawa, ini Bante Dana minta kupon. Bagaimana ya? Dikasih nggak? Sang Buddha mengatakan, kasih saja. Oh, berarti dia ini sudah mencapai arahat kalau Sang Buddha mengizinkan. Dan setiap kali ada pembagian kupon makanan, Bante Dana ini yang menerima duluan. Yang pertama. Diundang di mana dapat kupon, yang pertama menerima kupon persembahan dana makan. Nah, oleh karena itu Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Bante Dana ini, Bunda Dana ini, sebagai yang terbaik di dalam menerima persembahan dana makan. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang padhamang salakang ganhantang yadidang kundadhano. Para biku di antara para siswaku yang berhasil menerima persembahan makanan yang mendahului yang lain, Biku Dana Kundadhana adalah yang terbaik. Nah, demikianlah kisah dari Bante Kundadhana Thera. Kisah selanjutnya yaitu Thera Wanggisa yang memiliki kecerdasan yang matang. Pada masa lampau di zaman Buddha Padumuttara, seperti para Thera yang lain, Thera Wanggisa ini, bakal Thera Wanggisa ini bertemu dengan Buddha Padumuttara. Dia melakukan mahadana, berdana 7 hari kepada Sang Buddha dan para biku. Setelah dia berdana, dia bertekad karena melihat seorang biku yang memiliki kecerdasan yang matang. Dan setelah bertekad, Sang Buddha Padumuttara mengukuhkan bahwa dia akan mencapai apa yang dicita-citakan di zaman Buddha Gautama. Pada kehidupan pertapaan dalam kehidupan yang terakhir, Wanggisa terlahir di keluarga Brahmana di Sawati. Dia setelah dewasa, dia belajar sama seorang guru yang hebat, ya, menguasai Weda, dan dia juga belajar sebuah mantra. Mantranya itu disebut Cawa Sisa Manta. Manta itu bahasa Pali, mantra bahasa Sanskerta. Cawa Sisa Manta ini dia pelajari dari gurunya karena itu manta yang sangat rahasia, yang tidak banyak yang bisa, tidak ada yang bisa karena gurunya, karena Wanggisa ini sangat berbakti kepada gurunya, sehingga gurunya ini sebagai balas jasa memberikan sebuah manta kepada Wanggisa yang disebut Cawa Sisa Manta. Apa itu Cawa Sisa Manta? Jadi sebuah mantra kalau dibacakan, dia bisa mengetahui kehidupan atau kelahiran seseorang setelah kematian dengan cara mengetuk tengkorak dari orang yang telah meninggal. Ya, jadi pada saat itu dia setelah mempunyai keahlian itu, para Brahmana yang ada di sana, teman-temannya, itu mempromosikan dengan cara, kalau zaman sekarang, dengan zaman dulu lah, jadi Wanggisa ini ditaruh di panggung, jadi dibuatkan sebuah keretanya seperti panggung gitu. Kemudian ada yang sebagai bagian yang mempromosikan, ayo kumpul sini semua, ayo ini ada sesuatu yang sangat hebat, seorang yang sangat luar biasa, misalnya begitulah. Jadi dia mempromosikan
Wanggisa ini sebagai seorang yang sakti. Kesaktiannya adalah dia bisa mengetahui kelahiran dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Anda yang punya keluarga yang sudah meninggal, bawa tengkoraknya ke sini, akan diketahui di mana dia dilahirkan. Nah, jadi Bante Wanggisa ini masih belum jadi biku. Dia punya kesaktian seperti itu, sehingga dia dapat uang dari kesaktiannya itu dengan cara itu pegang-pegang. Ini ya dia lahir di alam neraka. Oh, ini lahir jadi dewa. Oh, ini jadi manusia. Oh, ini jadi peta. Dia tahu semua. Nah, jadi Wanggisa ini sangat terkenal. Kemana-mana dia pergi, pasti banyak orang yang mencari dia untuk menanyakan di mana keluarganya ini terlahir lagi. Kalau zaman sekarang mungkin bisa laku nih para biku bisa begitu ya. Ketok, ini lahir di sini. Ketok, ini lahir di sini. Nah, pada suatu hari Wanggisa ini mendengar ketika dia sampai di Jetawana, dia mendengar dari para orang-orang bahwa, mendengar dari para biku, dari umat-umat, bahwa kesaktian kamu itu nggak ada apa-apanya. Itu Sang Buddha itu lebih sakti daripada kamu. Wah, dia panas. Masa sih? Tapi saya coba sih, saya mau ketemu Sang Buddha. Mau tahu kesaktiannya yang bagaimana sih. Nah, akhirnya Wanggisa ini penasaran ya, dia ketemu Sang Buddha. Ya, dia menemui Sang Buddha di Jetawana. Setelah bertukar sapa, memberikan hormat, Wanggisa duduk. Sang Buddha bertanya, siapa namamu? Nama saya Wanggisa. Apa keahlianmu? Apa keperluanmu ke sini? Saya mau mengadu kesaktian. Apa keahlianmu? Oh, saya punya keahlian, yaitu saya bisa mengetahui kehidupan kelahiran seseorang dari mengetuk tengkoraknya. Oh, begitu. Baik, sebentar ya. Kemudian Sang Buddha memanggil beberapa biku, tolong ambilkan 4 tengkorak, bawa sini. Ya. Ada satu komentar lagi yang mengatakan bahwa Sang Buddha dengan kemampuan batinnya memunculkan 4 tengkorak. Tapi ada yang mengatakan para biku disuruh ngambil 4 tengkorak. Setelah 4 tengkorak ditaruh di depan, nah Sang Buddha bertanya, tolong diketuk yang mana mereka terlahir di mana saja nih. Oke. Kemudian Wanggisa dengan membaca manta, Cawasisa manta itu, dia ketuk tengkorak pertama. Oh, ini lahir di alam neraka. Betul nggak? Betul. Oke, yang kedua. Oh, ini lahir di alam manusia. Betul nggak? Betul. Sang Buddha menyatakan hebat. Ketiga lagi ketuk. Ini lahir di alam dewa nih. Kamarnya baik nih. Betul nggak, Bante? Betul. Wah, 100. Hebat, kamu hebat. Nah, yang keempat. Bingung dia. Ketuk lagi. Mungkin kurang keras ketuknya nih. Tok. Nggak mau. Pok. Nggak mau. Udah mengatakan, kenapa? Kok kamu agak susah yang ini? Ini tengkoraknya asli nggak, Bante? Jangan-jangan ini plastik ya? Zaman dulu masa ada plastik ya? Masa palsu nih rasanya nih? Enggak, ini asli nih. Kok nggak ketemu ya? Nggak tahu saya. Ini lahir di mana nih? Kok nggak ketemu saya? Coba lagi, Sang Buddha mengatakan. Coba
pelan-pelan lah. Konsentrasi. Mungkin kamu nggak konsentrasi. Konsentrasi. Ketuk lagi. Kamu. Akhirnya nyerah nih Wang Gisa. Udah, saya nyerah. Nggak bisa saya. Benar nyerah nih. Benar. Nggak mampu saya. Nah, akhirnya Sang Buddha mengatakan, yang kamu ketok tengkorak yang terakhir, itu sudah tidak terlahir lagi di mana-mana. Kamu tidak akan bisa dapat tahu di mana dia lahir. Ya. Jadi setelah dia bertemu Buddha, Sang Buddha langsung mengucapkan dua buah syair di dalam Dhammapada. Cuting yo wedi satanang upapati patinca sabbaso asatang sugatang budhang tamahang brumi brahmanang. Wang Gisa, ia yang mengetahui dengan jelas kematian dan kelahiran kembali dari makhluk-makhluk dalam segala hal, yang bebas dari kemelekatan, yang berjalan di jalan yang benar, dan menembus nibbana, yang menembus 4 kebenaran mulia. Aku menyebutnya seorang Brahmana. Yasa gating naja nanti dewa gandaba manusa, kina sawang arahantang tang ahang brumi Brahmanan. Wang Gisa, para dewa di alam surga dan para musisi di surgawi di bumi atau manusia yang mengetahui, yang telah menghancurkan 4 jenis kotoran moral dan adalah seorang arahanta, aku menyebutnya seorang Brahmana. Nah, setelah menyebutkan saya Dhammapada ini, Wang Gisa merasa, wah, saya kalah nih sama Sang Buddha. Kalah sakti. Kemudian Sang Buddha, Wang Gisa berkata kepada Sang Buddha, baik, saya kalah. Kalau gitu, bagaimana kalau kita bertukar mantra? Jadi saya memberikan mantra saya kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha tolong memberikan mantra kepada saya. Sang Buddha mengatakan, kami tidak ada tradisi untuk bertukar mantra, tapi kami ada tradisi untuk melakukan sebuah masa percobaan. Maksudnya masa percobaan. Kalau kamu mau mempelajari mantra dari kami, kamu harus menjadi seperti kami, yaitu menjadi seorang biku. Baru kamu bisa mempelajari mantranya. Kalau kamu tidak menjadi biku, kamu tidak bisa mempelajari mantra ini. Oh gitu. Jadi saya harus menjadi biku. Iya, supaya kamu bisa mempelajari mantra yang akan kamu dapatkan nanti. Oh, baiklah kalau gitu. Saya mau jadi biku. Kemudian dia keluar dari wihara, dia menemui teman-temannya tadi. Dia katakan pada teman-temannya, saya akan mempelajari mantra dari Sang Buddha, ya, dan saya akan menjadi biku. Nanti kalau saya sudah sakti, nanti saya akan bagi-bagi kepada kamu, ya. Kamu pulang dulu lah, nanti saya belajar dulu. Nah, kemudian teman-temannya mengatakan, hati-hati loh, kamu bisa terpengaruh nanti, hati-hati. Tenang aja, saya akan belajar dulu, katanya. Oh, baiklah. Nah, kemudian Wang Gisa ini ditabis oleh seorang biku senior yang bernama Nigroda Kappa. Karena Bante Nigroda Kappa ini selalu bersama Sang Buddha, jadi Sang Buddha menyuruh Bante Nigroda Kappa untuk menapis. Dan Bante Nigroda Kappa memberikan mantra kepada Wang Gisa, Bante Wang Gisa ini, yaitu merenungkan 5 bagian tubuh, ya. Kesa, loma, naka, danta, taco. Ya, kalau di Samanera, menjadi Samanera, disuruh merenungkan 5 hal ini. Kesa, rambut, loma, bulu badan, naka, kuku,
danta gigi, taco kulit. Jadi tidak ada yang indah dibalik-balik. Taco, danta, naka, loma, kesa, kesa, loma, naka, danta, taco, taco, danta, naka, loma, kesa. Gitu. Setelah itu dia bertemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha juga memberikan objek meditasi 32 tubuh, ya 32. Jadi tadi cuma 5, 32 berarti ada 32 bagian tubuh, termasuk yang 5 tadi. Nah, Bante Wangkisa ini dengan tekun dia mempelajari karena dia mau sakti. Dia pikir dengan merenungkan 32 faktor ini dia bisa jadi sakti. Malah dia menjadi arahat. Ya. Dan setelah dia menjadi arahat, satu hari teman-temannya datang ke wihara untuk menemui dia, menanyakan bagaimana kabarnya nih Wangkisa ini, apakah dia sudah sakti. Nah, kemudian setelah bertemu, bagaimana kamu sudah sakti, apa kalau sudah sakti ayo ikut kita. Nah, Bante Wangkisa mengatakan, saya sudah tidak perlu kamu lagi, saya tidak perlu sakti-saktian lagi, karena semuanya sudah selesai, tugas saya sudah selesai, silahkan kamu pergi, kita tidak ada urusan lagi sama kamu, saya tidak ada urusan lagi dengan kalian. Nah, teman-temannya, wah ini sudah kena pengaruh dari Bhikkhu Gotama ini, jadi seperti ini, waduh, teman kita ini sudah terpengaruh. Nah, akhirnya Bante Wangkisa menjadi seorang arahat sehingga dia tidak perlu lagi belajar mantra-mantra seperti itu. Dan akhirnya Bante Wangkisa ini adalah seorang yang pandai membuat syair-syair. Jadi setiap kali dia melihat sesuatu yang menggugah dia akan mengucapkan syair-syair. Syair-syair pujian, ya, syair-syair renungan. Anda bisa membuka di kitab suci Sutta, ya, Sangyutta Nikaya, ya, di dalam Wangkisa Sangyutta. Jadi ada bab khusus tentang Bante Wangkisa ini, Wangkisa Sangyutta, Sagatawaga Sangyutta. Di situ Bante Wangkisa ini banyak mengucapkan syair-syair tentang pujian, tentang renungan. Anda bisa baca di situ, ya. Cukup menarik syair-syair yang disampaikan oleh Bante Wangkisa, karena kemampuan dia menggubah syair yang otomatis tidak ada namanya direnung-renungkan lagi. Jadi begitu melihat sesuatu peristiwa, dia langsung mengubah atau mengucapkan syair yang secara spontan dikeluarkan, sehingga dia mendapatkan gelar Etadaga atau mendapatkan Guinness of Record, ya, gitu maksudnya. Apa rekodnya atau gelar etadaganya? Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang pati bawanan padina bawantang yadidang wangkiso. Di antara para biku, di antara para biku siswaku yang memiliki kecerdasan matang, biku Wangkisa adalah yang terbaik. Jadi kecerdasannya itu dengan cara tanpa direnung-renungkan langsung keluar syair-syair, ucapan-ucapan yang sangat menggugah. Begitu kemampuan dari Bante Wangkisa ini. Demikianlah cerita tentang Bante Wangkisa Thera. Selanjutnya kita ke Thera Upasena Wanggantabuta, yang terbaik di antara mereka yang dihormati tinggi oleh para pengikutnya. Ya, seperti para Thera yang lain, cita-cita yang masa lampau, bakal Thera Upasena ini setelah berdana kepada Buddha, melakukan mahadana kepada Buddha Padumutara dan para biku, dia bertekad di depan Buddha Padumutara ingin menjadi yang terbaik di antara mereka yang dihormati tinggi oleh para pengikutnya. Dan Buddha Padumutara mengatakan bahwa dia akan mencapai apa yang dicita-citakan pada zaman Buddha Gautama.
kehidupan pertama dalam kehidupan yang terakhir. Jadi pada saat di zaman Buddha Gautama, Bante Upasena ini lahir di daerah sebuah desa yang bernama Upatissa, dan dia bersaudara dengan Bante Sariputta. Jadi Thera Upasena ini adalah adik dari Bante Sariputta. Ya, jadi ingat yang lalu kan ada Bante Rewata. Nah, Bante Rewata itu juga adik dari Bante Sariputta. Nah, Bante Upasena ini juga adik dari Bante Sariputta. Nah, setelah dewasa, karena adik-adik semua saudara dari Bante Sariputta ini menjadi biku, nah Thera Upasena ini pun menjadi biku. Ketika dia menjadi biku baru 1 wasa, dia berpikir, saya pengen ada murid, masa saya sendirian, perlu ada murid nih. Kemudian dia menapis seseorang menjadi biku. Ya, setelah dia mencapai 1 wasa, dia menapis orang menjadi biku. Setelah ditabis menjadi biku, nah berwasa dengan biku tapisannya dia, muridnya dia ini, kemudian dia menghadap kepada Sang Buddha. Ketika menghadap kepada Sang Buddha bertanya, biku, kamu berapa wasa? Oh, saya 2 wasa. Kalau kamu berapa wasa? Saya 1 wasa. Oh, apa hubungan kalian berdua? Oh, ini adalah murid saya, Bante. Dengan bangganya dia mengatakan itu karena dia pikir Sang Buddha mau muji nih, karena masih baru aja sudah bisa mentabis biku gitu. Oh, saya ini murid saya, Bante. Dengan bangganya dia pikir Sang Buddha memuji. Malah bukannya dipuji, malah Sang Buddha mencela. Wah, kamu biku yang sombong. Kamu baru 2 wasa. Kok kamu bisa mentabis seorang biku? Kemudian karena peristiwa inilah Sang Buddha membuat sebuah peraturan. Wahai para biku, mulai sekarang biku yang di bawah 10 wasa tidak boleh mentabis biku. Mentabis seseorang menjadi biku. Seseorang yang di atas 10 wasa baru boleh mentabis seorang biku. Nah, keluarlah peraturan ini. Dulunya tidak ada peraturan ini. Karena Bante Upasena inilah akhirnya keluar peraturan itu. Jadi Bante Upasena ini yang karena melanggar yang pertama, itu tidak disalahkan, tetapi yang selanjutnya tidak bisa lagi sudah dilakukan. Nah, karena merasa tercela, akhirnya dia mengharapkan pujian malah dicela oleh Sang Buddha. Dia bukannya patah semangat, dia berpikir, saya harus mengkoreksi diri ini. Sang Buddha mencela saya harus memperbaiki diri saya. Saya ingin Sang Buddha memuji saya dalam hal perilaku, bukan dalam hal seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau dipuji itu bukan dipuji karena punya mobil, punya rumah, punya murid yang banyak, tapi yang seorang kalau dipuji yang baik itu adalah dipuji karena perilakunya yang baik, karena perilakunya yang terpuji, ucapannya terpuji. Nah, itu yang kita harus, bukan dipuji karena memiliki apa yang materi-materi begitu. Sama dengan Thera Upasena ini, dia mengharapkan dipuji malah dicela karena punya murid, karena dia baru 2 wasa, muridnya sudah 1 wasa, berarti dia menghabiskan biku ketika dia masih 1 wasa. Nah, setelah dia mendapatkan teguran dari Sang Buddha, dia sadar, kemudian dia pergi ke hutan untuk melakukan kehidupan yang keras sebagai petapa Dutangga, jadi biku Dutangga. Melatih 13
aturan yang ketat. Dan setelah dia menjadi tera atau lebih dari 10 puasa, nah dia sudah bisa mentapis para biku. Akhirnya dia mentapis para biku dan dia bisa punya banyak murid. Ya, muridnya itu ada sekitar 500 lah. 500 ini artinya banyak lah muridnya. Dan muridnya ini rata-rata mereka bukan dari keluarga yang bawah, ini dari kasta yang tinggi, kedudukan yang tinggi, orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, itu malah menjadi murid dari Tera Upasena ini. Nah, setelah dia memperoleh murid-murid yang banyak, kemudian dia bertemu lagi kepada Sang Buddha untuk menghormat, membawa murid-muridnya semua. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya kepada salah satu muridnya, kamu dari keluarga yang mana? Kelihatannya dari penampilan kamu bukan keluarga yang dari kasta yang rendah, tapi kamu pasti dari kasta yang tinggi. Ya, saya dari keluarga yang tinggi. Oh, tapi saya melihat jubah kamu kok jubah yang bukan dari jubah yang bagus, dari jubah yang kasar, jubah yang lusuh. Apakah kamu senang dengan memakai jubah seperti itu? Sang Buddha bertanya. Dan muridnya dari Bante Upasena ini dengan jujur mengatakan, sebetulnya saya nggak nyaman pakai jubah seperti ini, tapi karena saya menghormati guru saya tetap menggunakan jubah seperti ini. Nah, kemudian Sang Buddha memuji Bante Upasena ini. Wah, saya memuji Tera Upasena sebagai orang yang sangat dihormati murid-muridnya, walaupun orang itu tidak senang dengan menggunakan jubah itu, tapi demi menghormati gurunya, maka dia mau melakukannya. Jadi semua murid-muridnya adalah biku-biku yang juga meniru gurunya. Jadi hidup di hutan, ya, menjalani kehidupan yang keras. Nah, jadi Sang Buddha malah sekarang memuji, yang lalu mencela, sekarang sudah memuji. Dan karena sudah dibuktikan oleh Bante Upasena. Nah, ini ada cerita kematian tragis dari Bante Upasena ini. Kisahnya ada di dalam Salayatana Samyutta. Sutanya bernama Upasena Sutta. Kisahnya seperti ini. Jadi pada suatu hari, Bante Upasena ini sedang menjahit jubahnya. Beliau ini tinggal di sebuah goa. Goa itu bernama Goa Kepala Ular. Karena bentuk goa itu seperti kepalanya ular. Dan di goa itu banyak ular. Ya, banyak ular di dalam goa itu. Ularnya bukan ular yang sembarangan, ular yang sangat berbisa. Menurut Sutta di dalam Samyutta ini ceritanya bahwa hanya dengan tersentuh dari jubah badan kita tersentuh oleh ular ini, itu sudah sangat mematikan. Ya. Tidak usah gigit, sentuh aja udah mematikan. Jadi ketika Bante Upasena ini sedang menjahit jubahnya, nah, ada ular yang jatuh dari atas. Jatuh mengenai tubuh dari Bante Upasena ini. Nah, kemudian karena sentuhan saja membuat itu sudah berbisa yang luar biasa. Saya belum pernah mendengar di zaman sekarang ada ular yang seperti itu, mungkin sudah punah ya ularnya. Jadi dengan sentuhan aja, Bante Upasena sudah merasakan panas di badannya. Wah, saya ini sudah keracunan nih. Sebentar lagi saya mati. Dan tubuh saya ini akan hancur ini. Tapi dengan kekuatan kemampuan batinnya, beliau bisa menahan semua bisa itu. Kemudian dia memanggil para biku. Para biku, bawa saya keluar. Saya sudah kena bisa ular dan saya mau parinibbana. Kemudian
Kebetulan di sana ada Bante Sariputa. Bante Sariputa melihat, saya tidak melihat tanda-tanda bahwa kamu keracunan ular, gigit ular atau kena bisa ular. Tapi saya melihat kamu biasa-biasa aja, baik-baik saja. Nah, kemudian Bante Upasena mengatakan, oh Bante, seseorang yang sudah bisa menghancurkan bahwa tidak ada lagi pandangan yang salah, bahwa mata ini adalah aku, adalah milikku, adalah diriku, itu sudah tidak ada dalam diri saya. Maka dari itu, saya sudah tidak melekat lagi pada badan ini. Makanya tidak kelihatan bahwa saya ini keracunan. Nah, kemudian Bante Upasena mengatakan kepada murid-muridnya, bawa saya, tubuh saya ini keluar, letakkan di luar. Setelah diletakkan di luar, Bantenya sudah melepaskan semuanya, akhirnya tubuh beliau hancur berkeping-keping karena racun ular itu, dan beliau parinibbana karena digigit ular. Bukan digigit ular ya, ini kena badannya aja, kena ular lah ceritanya, ular yang berbisa. Ya, itulah cerita dari Bante Upasena Wanggantaputa, dan di akhir Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada beliau. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang samanta pasadikanang yadidang upaseno Wanggantaputo. Para biku di antara para biku siswaku yang mendapat penghormatan tinggi dari pengikutnya, Upasena Wanggantaputa adalah yang terbaik. Nah, jadi demikianlah cerita dari 3 tera, yaitu tera yang pertama bernama Tera Dana, Kunda Dana, yang kedua Tera Wanggisa, dan yang terakhir adalah Tera Upasena Wanggantaputa. Waktunya masih ada, saya akan melanjutkan sedikit penjelasan tentang 13 praktek dutangga. Anda pernah dengar dutangga itu adalah praktek keras yang dijalani oleh biku-biku yang mau mempraktekannya, karena ini pilihan ya. 13 praktek keras dutangga. Apakah 13 praktek keras dutangga? Yang pertama, misal tulis, hanya mengenakan jubah dari kain bekas, pangsukuli kangga. Pangsukuli kangga artinya dia tidak mau menerima pemberian jubah dari umat. Biasa umat kan memberikan jubah, tinggal pakai saja. Tidak. Jadi orang yang menjalankan praktek dutangga ini, dia kumpulin kain bekas dari mayat itu, kain putih dijahit, disambung, nanti dicelup. Celup sendiri, jahit sendiri, sampai jadi jubah. Ya, ini orang yang praktek dutangga. Cara yang pertama, ini berkaitan dengan jubah. Yang kedua adalah hanya mengenakan 3 jubah Teci Warangga. 3 jubah itu apa? Jubah yang pertama adalah jubah ini, jubah yang di luar. Ya, ini Utara Sangga. Yang jubah sarung adalah antara Sawaka dan Sanggati, ya, yang biasa ditaruh di selempang. Jadi 3 jubah itu saja yang dipakai. Hanya punya 3 jubah, tidak ada jubah serap, tidak ada. Ini praktek yang keras yang kedua. Yang ketiga, ini tentang praktek mencari makan ya. Yang ketiga adalah pergi keluar berpindah cara. Jadi biku tidak menerima dana makan di wihara. Jadi bikunya di wihara, umat datang berdana makan, ya, itu tidak ada. Jadi mereka yang melakukan praktek dutangga ini selalu keluar, ya, berpindah cara, berpindah patah ya, pindah patah, keliling. Nah, selalu begitu setiap hari. Yang keempat,
berpindah cara hanya dari satu sisi jalan. Jadi kalau bikunya jalan di satu sisi sebelah kanan, dia tidak akan menyeberang. Kalau ada umat di seberang sana, dia tidak akan menyeberang ke sana. Dia akan lurus terus. Jadi umat harus mengerti. Kalau berpindah patah ya satu jalur. Tidak ada biku seberang sana, seberang sini, seberang sana, seberang sini. Ya, sampai sekarang pun kita kalau pindah patah ya satu jalur. Nggak ada bikunya nyebrang ke sana, nyebrang ke sini. Nah, itu kalau bisa satu sisi jalan. Yang kelima, makan sekali duduk saja. Jadi begitu sekali duduk begini, makan, ya sudah makan. Ya. Nanti kalau makannya sudah berdiri, dia nggak bisa makan lagi sudah. Ya, jadi kalau sudah berdiri, nggak makan lagi. Jadi kalau misalnya sehari sekali makan, jadi sehari sekali saja itu makan, berarti sekali duduk. Jadi kalau sudah duduk, makan sudah. Habis itu nggak makan lagi. Sekali saja. Ya. Jadi para biku tangga makan sekali saja, sekali duduk. Yang keenam, hanya menggunakan patak. Kalau makan hanya pakai bowl, tidak pakai piring. Jadi kalau biku kan bisa kalau di umat, makannya pakai piring. Kalau mereka tidak ada pakai piring. Semuanya bowl, masukkan di bowl semua jadi satu. Brok. Nah, itu. Yang ke-7, menolak menerima makanan yang diberikan belakangan. Jadi kalau bantainya lagi terima dan makan, sudah selesai. Bantainya makan, datang umat terlambat. Sorry ya, tidak terima lagi. Jadi sudah tidak terima lagi, datang makan belakangan. Jadi sekali makan duduk sama dengan nomor 5 tadi, makan sekali duduk saja, sama nomor 7 itu hampir mirip. Jadi begitu duduk makan, ya sudah. Tidak terima lagi datang makan belakangan. Gitu. Kemudian yang ke-8, ini berhubungan dengan tempat tinggal. Tadi berhubungan dengan makan, ini berhubungan dengan tempat tinggal. Tinggalnya di dalam hutan. Jadi biku tidak tinggal di keramaian atau di kota atau di desa, tapi tinggal di hutan. Ya. Masalahnya di hutan di Indonesia ini sudah susah ya, carinya. Kemudian yang ke-9, tinggal di bawah pohon. Jadi di hutan, di dalam pohon, di bawah pohon. Ruka muli kangga. Yang ke-10, tinggal di tempat terbuka. Jadi tidak di bawah pohon, malahan di tempat yang terbuka, tidak di bawah pohon. Yang ke-11, tinggal di kuburan. Sosani kangga. Wah, ini enak nih tinggal di kuburan. Apalagi kalau kuburannya kuburan Cina. Aman dah. Tempatnya bagus-bagus, ya ada rumahnya, ada macam-macam, enak. Ya, kalau di zaman dulu kuburan itu orang kalau meninggal itu ditaruh begitu saja, tidak dikubur. Di zaman dulu begitu. Nah, itu lebih menyeramkan ya, dan baunya kemana-mana. Jadi tinggalnya di kuburan begitu zaman dulu. Nomor 12, tinggal di tempat apapun yang disediakan. Jadi kalau ditaruh ada tempat di mana saja, tidak pernah menolak ya. Tempatnya tidak bagus, tempatnya panas, tempatnya dingin, tidak peduli. Pokoknya ada tempat, dikasih tempat, terima kasih. Ini tangga yang berikutnya, tidak tidur berbaring, jadi hanya duduk. Jadi kalau biku yang melakukan tangga, dia tidak pernah tidur berbaring. Jadi kalau dia tidur duduk begini. Ada biku yang memegang bolnya, memeluk bolnya, terus dia tidur begini. Jadi kalau tidur duduk, gimana mau enak tidurnya? Pasti tidurnya sulit, tapi itu yang dilakukan oleh biku tangga. Jadi di zaman Sang Buddha ada Bante yang bernama Cakupala. Bante Cakupala ini malah dia berusaha mengurangi tidur sampai matanya buta karena dia kebanyakan melek. Gitu. Nah ini, jadi ini yang ke-13. Nah jadi inilah 13 latihan keras tangga, dan ini adalah pilihan, jadi tidak ada kewajiban.
Jika biku-biku yang mau keras, yang lakukan itu. Nah, inilah yang saya sampaikan tentang 3 riwayat para tera dan sedikit tentang kehidupan Dutangga, biku Dutangga. Saya kembalikan kepada Saudara Vincent sebagai host. Terima kasih.